Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu waktunya berapa menit, Ustazah. Jangan, saya mau makan tengkleng hoha. Kalau 2 jam waktu makan tengkleng bisa berkurang. Gak jauh, saya dari sini dekat. Dekat ya, alhamdulillah. Yang mau ikut boleh ikut. Dengan syarat bayarin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, di mana nikmat itu Allah berikan kepada kita tidak pernah terputus. Sebagaimana kita mampu bernafas tanpa kesulitan, mata kita berkedip tanpa kita. Saya ngomong mata berkedip pas panjenengan meripatnya diginiin tadi. Bu, bukan kelilipan. Alhamdulillah mata kita bisa berkedip tanpa kendala apapun. Kita tidur, jantung tetap berdetak. Kemudian seluruh anggota tubuh kita berjalan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai dikatakan oleh para ulama, bahkan syukur ini akan menjadikan seseorang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau dia pandai bersyukur, jauh dari sombong. Orang kalau syukur dia ngerti nikmat ini bukan karena saya, tapi murni karena Allah. Dan ketika dia bersyukur, nikmat yang ia syukuri oleh Allah akan ditambahkan. Dan tambahan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir berupa kemampuan ibadah. Sehingga semakin dia pandai bersyukur, semakin dia mampu dan kuat beribadah. Semakin disyukuri, semakin hebat ibadahnya. Maka ketika dia kelak meninggal dunia dan dia adalah orang yang pandai bersyukur, maka dia wafat di puncaknya iman, di puncaknya Islam, dan di puncaknya ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah yang disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, tuntunan, dan ajarannya ila yaumil qiyamah.
Jamaah sekalian, di siang hari ini kita masuk pada sesi wis ya wis, pada bagian yang kedua. Dan pada bagian ini kami akan menjelaskan sedikit saja karena perkara ini panjenengan sampun faham sedoyo. Jadi saya tidak mau nguyai sego. Karena panjenengan ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan sampun ngelontok, sampun ngerti, sampun faham. Jadi kita bikin kajian ini kultum saja. Kuliah terserah antum. Jadi kalau saya pengennya 2 jam ya 2 jam, 3 jam ya 3 jam, wes pokok terserah. Nah, berbicara tentang apa? Tentang musibah kematian. Banyak di antara kita ini yang ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, ditinggalkan orang-orang yang kita sayangi. Bahkan yang sebelum orang tersebut meninggal dunia, mungkin kita kepikiran, lek sampai ditinggal mati aku ra mungkin kuat. Ada nggak yang sempat punya perasaan seperti itu? Dan yang paling besar itu adalah musibah ketika ditinggal wafat oleh orang tua. Jadi kita tidak pernah bisa bayangin hidup tanpa adanya orang tua. Kita hidup tanpa adanya ibu kita yang terus mengingatkan, nak, wis mangan opo durung. Ditanya sama ibu kita, nak, sudah sholat atau belum. Kita tidak pernah bisa bayangin kehilangan sosok seorang ayah yang senantiasa setiap kita cerita, itu ayah kita itu menjadi sosok benteng kokoh yang menjadikan kita tetap kuat. Tapi subhanallah, seiring berjalannya waktu, kesedihan-kesedihan yang muncul dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, setelah kita kehilangan orang tua, nampaknya hidup juga kembali berjalan. Iya benda? Yang dulunya kita mikir, ya Allah, masuk kamarnya keinget, datang ke rumahnya inget lagi, sampai subhanallah, sampai seorang anak itu terkadang tidak berani lagi datang ke rumah orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Nah itu betul. Udah takut ya? Takut datang gitu. Nah, mau kemana gitu. Nah, takut memorinya kembali yang kita kemudian apa? Gak kuat. Nah, itulah materi kita wis yo wis di siang hari ini. Bahwasanya mereka yang telah meninggal dunia, bukan kemudian kita ingin melupakan mereka. Bukan kemudian ketika itu kita ingin melepaskan memori tentang mereka, tapi kita kepingin bagaimana hidup tetap berjalan. Kita kepingin bagaimana kesedihan itu tidak berlarut. Kita ingin bagaimana kesedihan itu tidak mengganggu kebaikan kita di dunia ini. Paham ya? Nah sekarang poin pertama panjenengan tulis. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya semua yang hidup di dunia ini menjadi sunnatullah, menjadi perkara yang lazim dan bukan sesuatu yang heboh, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan mati itu jamaah di antara dua. Kalau bukan kita yang meninggalkan, maka kita yang ditinggalkan. Jadi mati itu memiliki dua sisi. Orang yang meninggal, maka dia meninggalkan. Orang yang ditinggal, maka dia adalah ditinggalkan oleh orang yang wafat. Nah, tapi tidak sesederhana itu. Ada satu kalimat yang bagus sekali, saya baca sudah 10-12 tahun yang lalu, mungkin saya lupa, dari seorang ulama yang karismatik. Beliau bernama Asy-Syaikh Salman Al-Auda. Beliau punya buku Belajar dari Seekor Burung. Itu ternyata buku itu berbicara tentang apa? Tentang qanaah, tentang tawakal, tentang ikhtiar, tentang optimisme, tentang kesederhanaan. Nah, salah satu yang beliau tuliskan di sana, itu beliau tulis begini: Man yafhamul mauta khata'
yafhamul hayata khata. Orang yang memahami kematian itu dengan pemahaman yang salah, dia akan memahami kehidupan dengan pemahaman yang salah pula. Jadi kalau memahami tentang kematian, itu cara memahaminya salah, otomatis konsekuensinya dia akan salah memahami tentang kehidupan. Terus beliau ceritakan, ada seorang anak kecil main di pinggir padang pasir, ada tenda milik orang tuanya. Terus ditanya, "Kam anta? Kamu di padang pasir ini berapa orang?" Dibilang sama dia, "Khamsah, 5. Ibu saya, bapak saya, kakak saya 2, dan saya 1. 5. Kakak saya 2 dan saya 1. Lalu Syekh Salman Auda tanya, "Saya tidak lihat 5. Ibumu saya lihat, ayahmu saya lihat, kakakmu yang 1 saya lihat. Tapi kakakmu yang 1 lagi yang kamu bilang kakakmu 2, saya tidak melihatnya mana. Berarti kamu 4, bukan 5. Karena bapak, ibu, kakak nomor 1 dan kamu. Mana kakak yang 1-nya?" Apa kata anak kecil itu? "Akhi tahta syajarah." Itu di bawah pohon itu ada kakak saya yang 1-nya lagi. Syekh Salman Auda mengatakan, "Loh, sudah meninggal?" "Iya, sudah meninggal." Kata anak kecil itu apa? Kata Syekh Salman Auda apa? "Kalau begitu kalian 4, bukan 5. Anak kecil itu ngotot, "Tidak, kami 5 dan bukan 4. Loh, terus yang 1 mana? "Yang 1 sedang menunggu untuk kami datang ke tempatnya." Bayangin, ini anak kecil yang kemudian mengajarkan kepada Syekh Salman Al-Auda bagaimana ternyata orang yang meninggal itu pada hakikatnya tidak berpisah, tapi mereka sedang pergi ke tempat peristirahatan yang lain, yang kita pun akan datang pada waktunya ke tempat yang sama. Nah, maka kata Syekh Salman Al-Auda, maka dengan itu kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Kematian itu adalah terminal kita untuk melanjutkan kehidupan yang selamanya. Sehingga orang yang memahami kematian itu akhir segalanya, maka dia akan memahami kehidupan sakarepe dewi. Nanti mati kok selesai. Maka sekarang ada kasus lagi rame di daerah kami. Itu nama, jadi ada satu jembatan dari arah Kota Batu, biasa aja, nggak usah kaget. Kayak belum ini pernah sampai aja. saya. Mau dicoba? Astagfirullah, na'udzubillah nih. Dari Kota Batu ke arah Mojokerto lewat Pacet. Nah, itu nanti ada di sana ada pemandian air hangat Cangar. Nah, di Cangar itu nanti Anda lewat lagi agak jauh ada jembatan. Jembatannya curam banget. Itu sudah 2 kali kejadian, dan qadarullah keduanya tertangkap kamera. Anak